kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka pertama-tama saya minta kepada peserta didik untuk membawakan kita ke dalam doa. Baik, saya akan mencoba absen peserta didik, maka dengarkan namanya masing-masing. Pertama, Ansua Gule, dua Benih Hasan, Berikam, Esther, Judiaman, Martania, Nilvan, Nova, Pasca, Honda, Teguh, Rizkyama, Jovianus, Cecilia. Demikian, maka sebelum kita masuk pada mata materi kita pada hari ini, pertama-tama dulu saya menanyakan bagaimana keadaan peserta didik. Bagaimana, ada yang sakit? Iya, Pak. Sehat semua? Sehat. Sudah siap menerima materi pada hari ini? Siap, Pak. Baik. Kita akan memulai materi kita. Sebelumnya dulu, materi kita pada hari ini adalah tentang masalah prosedur pemasangan harus semangat. Kalau tidak semangat, maka nanti materi pada hari ini akan terlewatkan. Materi kita hari ini adalah masalah prosedur pemasangan bata. Perlu peserta didik tahu bahwa merupakan bata ini salah satu bahan pengisi pada konstruksi bangunan. Itu mungkin pemisah seperti pada dinding. Maka pemasangan bata ini punya prosedur, bukan asal memasang, punya prosedur. Maka sebelum itu saya akan menyampaikan materi ini dengan salah satu adalah tentang bahan pada prosedur pemasangan bata. Pertama, masalah tujuan pada pembelajaran pada hari ini.
Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, yaitu melakukan kegiatan mengamati PowerPoint, baik itu video, serta mengumpulkan informasi tentang peserta didik dapat menerapkan prosedur pekerjaan pada pemasangan batas. Itulah dulu tujuan dari pembelajaran. Kedua, melalui kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini, peserta didik diwajibkan untuk melakukan saling bertanya, berpikir, memahami, baik terhadap sesama peserta didik, juga terhadap guru. Itulah kedua tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan dan mengelola informasi peserta didik dapat menyajikan prosedur pemasangan batas dengan memperoleh nilai minimal. Masalah istilah nilai tanpa belum tidak, tanpa tidak. Oke. Melalui ini kegiatan ini mengelola informasi peserta didik dapat melaksanakan prosedur pemasangan batas. Selain dari memperoleh nilai, khususnya kita SMK ini, apa yang kita pelajari, dan itulah yang nyatanya yang kita akan lakukan di lapangan. Selain kalian mempelajari, peserta didik mempelajari masalah prosedur pemasangan batas dan mengetahui bagaimana alat yang digunakan, bahan yang digunakan pada batas, maka bisa mempraktekannya secara langsung. Walaupun khususnya di SMK kita ini belum bisa dulu kita melakukan pemasangan batas secara nyata. Kenapa? Karena satu, fasilitas yang kurang memadai. Kemudian masalah lahan kita praktek di luar juga, maka tidak ada yang mengizinkan karena tidak ada perusahaan. Rata-rata kita di Pulau Bias ini adalah rumah pribadi, maka tidak diizinkan kita untuk melakukan praktek untuk membuat atau memasang batu bata. Bahkan pun di sini, di sekitar kita ini tidak ada yang perusahaan pembuatan bata. Maka tidak ada perusahaan. Kalau ada pun itu kan pribadi, tidak diizinkan. Maka walaupun kita tidak praktek pada hari ini, setidaknya kita harus mengetahui prosedur masalah pemasangan bata. Maka di dalam hal ini, prosedur pemasangan setengah bata adalah prosedur pasangan kubik bata adalah satu, persiapan pekerjaan, kelengkapan peralatan, kemudian pelaksanaan pemasangan pasangan bata adalah kualitas material dan langkah kerja pemasangan bata. Itu dua prosedur pemasangan dan pelaksanaan pemasangan bata. Dua prosedur. Prosedur ini adalah prosedur masalah pemasangan dan prosedur masalah kualitas yaitu pelaksanaan pemasangan. Prosedur pemasangan ada di situ adalah persiapan pekerjaan, kemudian kelengkapan peralatan, kemudian pelaksanaan pemasangan adalah kualitas material dan semuanya adalah langkah pemasangan bata. Kalau seandainya saya bertanya, bagaimana secara pengalaman,
secara pengalaman dan secara yang sesuai dengan yang peserta didik pelajari. Bagaimana yang dinamakan ini material yang berkualitas. Kita tahu bahwa material ini pada pemasangan, material pemasangan bata, bukan masalah material bata, tetapi material pemasangan. Berarti logikanya batanya sudah ada, tinggal memasang. Kita pasang, kan kita pasang. Apa yang digunakan? Material apa yang digunakan pada pemasangan bata? Material. Ini kita susun bata seperti ini. Dan bersama dengan ini kita susun. Tentu kita pasang kan? Kita akan coba pasang. Tentu di sini ini yang namanya di dalam biasanya kita sebut dia adalah apa? Spesi kalau bahasa tukang sehari-hari atau siang. Spesi. Pada spesi ini kita katakan saja spesi. Pada spesi materi apa? Apakah lem? Lem? Kita pasang lem? Semen. Ya pas semen. Tetapi yang lebih tepatnya adalah mortar, campuran. Kalau semen sendiri itu kan semen itu buatan pabrik. Kalau beton adalah campuran dari agregat halus, agregat kasar, semen. Kalau mortar itu campuran semen dengan agregat halus. Agregat kasarnya atau kerikilnya kita tidak gunakan karena itu termasuk beton. Dan air sejuk itulah yang dinamakan material pemasangan batu. Kalau masalah kualitasnya itu tergantung dari masalah perbandingan. Berapa perbandingan yang kita gunakan pada campuran mortarnya? Apakah 1:2, 1:3? Lebih bagus kalau seandainya 1:3 atau 1:2. Kita juga harus ekonomis. Kalau hanya kita gunakan 1:2, nanti juga kita akan lagi menggunakannya pada plasteran. Nah, alangkah baiknya kalau kita menggunakan 1:3. Tidak bagus lagi kalau yang namanya 1:4. Artinya kita tidak memperhatikan yang namanya kualitas. Kita teruskan. Ini persiapan lokasi. Pekerjaan membersihkan lokasi kerja seperti sampah yang selalu menjadi hambatan dalam pekerjaan. Kemudian memindahkan benda akan menambah proses pekerjaan seperti pohon-pohon yang hidup di dalam atau sudah mati. Yang artinya tentu dulu pemasangan data ini kita memulainya dari mana? Apakah dari tanah atau di atas fondasi atau di atas slop? Di atas slop.
di atas loh, itulah pemasangan bata. Awal dari pemasangan bata. Tidak mungkin kita pasang di tanah, di bawah tanah ini kita mulai. Jadi tidak ada fondasi. Habis fondasi, tentu ada balon. Di atas itu kita akan membuat permukaan. Kemudian inilah contoh dari campuran dari pemasangan bata tadi, kualitasnya. Kualitas pertama bata inilah warnanya, warna merah, bukan warna kuning. Kebanyakan kalau kita lihat, kalau kita beli dari lapangan, berbeda-beda. Kalau kita masalah istilah gaya kehidupan sehari-hari tidak mau kotor, kita mau yang kuning. Kenapa bersih? Ya kan? Kalau yang merah seperti terbakar. Tetapi kualitasnya lebih kuat, susah pecah yang merah daripada yang kuning. Kenapa? Karena batu bata itu harus satu pertama dia sebenarnya dipres baru dibakar, baru siap untuk digunakan. Dan sebelum untuk pemasangan bata ini, wajib dulu yang pada kerja sehari-hari di lapangan, wajib kita merendam. Kita ambil batu bata, kita rendam. Keluar gelembung udara, kan begitu. Keluar gelembung udara, maka terisi pori-pori dari batu bata. Apa fungsinya itu? Kenapa harus batu bata ini sebelum dipasang wajib direndam? Ya, secara logika nih, secara pemahaman kalian, secara pemahaman peserta didik apa fungsinya? Coba, itu kan kerja nyata di lapangan. Bahkan kita tahu sehari-hari ini lapangan ditukar. Coba dulu berikan pendapat, peserta didik berikan pendapat. Bata ini direndam fungsinya karena ini ya terserah. Kan tidak tertutup kemungkinan. Kita harus saling tukar pikir. Silakan kalau ada. Ayo coba. Agar tidak mudah pecah. Agar tidak mudah pecah. Sudah bagus satu. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Ada lagi? Apakah tidak mudah goyang? Kan bisa-bisa saja. Ada yang lain? Menurut dia lebih bertahan lama dan tidak mudah hancur. Ada lagi? Baik. Dari jawaban peserta didik, teman-teman peserta didik kalian, maka itu sebenarnya tidak ada salahnya, itu sudah benar. Tetapi kita lengkapi fungsinya. Satu, memang benar yang mereka katakan agar tidak mudah pecah, agar tahan lama. Memang benar. Tapi satu dulu. Pertama, mortar itu kan campuran dari semen dan pasir. Kemudian ditambah dengan air. Kita tahu sifatnya kental. Ya. Ketika bata itu dalam keadaan kering kita pasang, maka semua air pada mortar
atau spesies yang spesies, maka diserap oleh bata, maka tidak sempat lengket, mudah lepas. Itu fungsinya. Kalau sudah direndam bata, maka dia tidak mengisap lagi. Maka kita jatuhkan di spesies, kita pasang di spesies di mortarnya, maka bisa bersatu, mudah untuk bersatu antara bata dengan mortar. Kalau kering bata tidak bersatu, mudah lepas. Dan bisa jadi bahasanya adalah tidak bertahan lama, mudah lepas. Itu dulu masalah istilah dari kualitas bahan. Kemudian masalah peralatan, mungkin peserta didik sudah paham apa yang digunakan pada peralatan yang digunakan pada pemasangan. Tidak, siapa yang tidak tahu masalah peralatan yang digunakan, apakah digunakan campur? Kalau saya tanya dari beberapa kelengkapan peralatan ini di atas, adakah peserta didik itu yang tidak tahu salah satu nama alat ini, peralatan ini, salah satu nama peralatan yang ada pada tempat ini? Salah satu tahu ini apa namanya ini? Bukan saya lihat. Tentu ini dalam siku ya. Tahu siku? Ini apa? Apa ini? Sendok? Ini water? Ini raskam? Ini palu? Ini siku? Ini mente? Stop, apa itu? Ya, masalah peralatan pemasangan bata, pinggiran. Tinggal ini, apa ini? Sudah saya tinggalkan. Apa ini? Bulat. Apa namanya? Itu tukang sering tukang menggunakannya. Kalau tukang dia menggunakan water pass, di luar dari water pass dia sering menggunakan ini. Apalagi pada pemasangan tiang atau kalau bahasa kita sehari-hari adalah tiang. Bahasa kita sebagai teknik adalah tentu kita sering menggunakan kapasan tahu apa namanya? Kadang-kadang ditukar kalau tidak mereka dapat ini, mereka pakai gembok, ya. Fungsinya dulu adalah mengatur keseimbangan. Itu namanya unti. Buah penting mengatur keseimbangan. Paham? Masalah langkah-langkah pemasangan bata, maka ada beberapa satu, pasang mistar pengukur
lapis bata secara tegak lurus, ukur dengan gunting. Inilah namanya dengan gunting. Tadi. Iya. Ya. Maka dari beberapa materi, poin-poin materi yang saya jelaskan tadi, tentu Bapak sudah mengerti bahwa peserta didik sudah paham. Maka untuk itu saya berikan kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok. Untuk melakukan diskusi kelompok, untuk saling tukar pikir, sehingga nanti pada diskusi kelompok ini salah satu dari kelompok mempresentasikan hasil dari kelompok. Bagaimana? Setuju? Setuju. Maka saya bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Maka saya berikan kesempatan untuk bisa melakukan diskusi kelompok. Silakan. Bagaimana? Sudah? Gimana? Bisa tampil? Bisa. Kelompok 1. Silakan. Di depan. Nanti kelompok 2 bertanya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Guru Pengasuh dan teman-teman semua. Berikan salam saya dalam bahasa daerah yang sekitar Yahoo. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji terakhir, ketua sebagai ketua Ibu El Prima sekaligus penyaji pertama, penyaji kedua Eskalawa, Irfan sebagai penyaji ketiga, dan Martanya sebagai penyaji keempat. Langsung saja kepada penyaji pertama, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami akan menjelaskan tentang materi pemasangan batu bata. Jadi saya menjelaskan beberapa bagian yang dilakukan oleh teman-teman penyaji kedua sampai terakhir. Bagian apa prosedur pasangan bata. Jadi teman-teman, kita sudah tahu bata ini merupakan bahan yang sudah sangat familiar. Bahkan di Mies ini sudah banyak digunakan di rumah-rumah pribadi, di mana
bata ini digunakan sebagai konstruksi utama dalam membuat suatu bangunan atau gedung. Jadi dalam pembuatan ini ada perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, persiapan pekerjaan. Beberapa syarat dan ketentuan dalam pekerjaan pemasangan dinding batu bata dapat dipedomani ketentuan berikut ini. Pertama, bahan. Nah, jadi teman-teman, untuk pemasangan bata ini wajib mempersiapkan bahan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada beberapa di sini bahan yang mungkin harus perlu kita persiapkan, yaitu contohnya peralatan pengukuran atau water pass, kemudian peralatan kerja, sendok spesi, cangkul, skop, dan untuk lebih-lebih untuk bahan utama dan bahan untuk pengisian spesi yaitu mortal atau campuran dari pasir dan semen. Kemudian persiapan lokasi. Nah, jadi untuk pemasangan bata ini juga perlu kita mempersiapkan lokasi terlebih dahulu. Beberapa hal yang harus kita perhatikan di situ. Yang pertama, dalam pekerjaan ini wajib membersihkan lahan terlebih dahulu, membersihkan sampah dan beberapa hal yang menghalangi kita. Kemudian yang kedua, memindahkan benda yang menghambat. Contohnya tadi pohon tadi. Ya, jadi kemudian yang ketiga, membuat penerang dan sarana kebersihan. Jadi biar tidak kewalahan kita dalam memasang bata ini, jadi lebih baik dibuat benda penerang. Kemudian kelengkapan peralatan. Nah, jadi teman-teman, di sini wajib dilengkapi semua peralatan yang dibutuhkan. Untuk itu supaya nanti kita dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan bata ini tidak lagi begitu sulit untuk mengerjakannya. Jadi mungkin demikian saja dulu yang dapat saya jelaskan, dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih lagi saya untuk meneruskan penjelasan kami mengenai pekerjaan pemasangan bata. Untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap alat tersebut, beberapa faktor yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan bata adalah sebagai berikut. 1. Pastikan bata yang dipakai adalah bermutu baik. Secara visual, Anda dapat lihat batu bata yang bagus adalah warna coklat tua dan bata tidak cepat rapuh. Yang kedua, batu bata kadang ditemukan dalam berbagai ukuran dan lebar yang tidak sama, baik panjang, lebar, dan ketebalan. Yang ketiga, sebelum dipasang, lakukan pengecekan kekedapan air pada bata. Yang keempat, lakukan penumpukan material batu bata dekat area dinding yang dipasangkan. Baik, terima kasih. Penjelasannya akan diteruskan teman-teman yang baru. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan dari penyajian kedua. Jadi pemeriksaan visual bata yang baik dan dapat dilihat dari bentuk dan warnanya. Bata yang baik, bata yang dia mempunyai ukuran 6 x 12 x 24 cm. Tetapi bata yang sekali yang diproduksi mempunyai ukuran yang berbeda, tergantung pabrik yang menggunakannya. Umumnya ukuran bata di Indonesia ukuran standar seperti berikut: panjang 280 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm, atau panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm. Penyimpangan terbesar dari ukuran-ukuran seperti tersebut di atas ialah untuk panjang maksimal 3%, lebar maksimal 7%, dan tebal maksimal 5%. Selain itu, ada beberapa pertemuan yang dilakukan untuk pemeriksaan bata seperti mempunyai bentuk persegi, lurus dan seragam, tidak retak dan tidak cacat seperti sombel, permukaan basah, jika dipukul bunyinya nyaring, tidak mudah hancur atau patah, tahan bila direndam, dibakar pada suhu yang tepat sehingga secara visual terlihat berwarna merah tua. Memasang dinding dari batu bata
Guna memperoleh hasil yang optimal, ada beberapa pedoman yang dilakukan antara yaitu satu, mempersiapkan alat, yaitu water pass, benang, penting-penting, sting puraka, meteran, profil, sendok spesi, pensil, jointer, palu, bak spesi, ember atau skop, cangkul. Dua, mempersiapkan bahan. Batu bata memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Angkut terbuat dari baja tulangan diameter 10 mm sampai dengan 12 mm, kondisi yang baik, tidak berkarat dan tidak berminyak, bukan besi bekas. Semen PC atau kemasan 50 kg atau PC kemasan 40 kg, tidak mengeras, kering, warna seragam. Pasir berasal dari sungai atau darat, tidak mengandung lumpur dan bahan organik. Air layak minum, tidak berasa dan tidak berwarna, tidak gelap. Sekian dari saya dan menjelaskan penyaji tentang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman tadi dari penyaji yang ketiga, yaitu 2. Langkah-langkah kerja dalam pemasangan bata. Dalam pelaksanaan pemasangan batu, ada diperoleh hasil pasangan bata yang baik. Dalam memasang satu buah batu bata, yang diusahakan cukup hanya sekali mengambil dan meletakkan adukan atau spesies. Cara meletakkan batu bata didorong mendatar seperti pesawat terbang mendarat, sehingga ujung batu bata akan mendorong adukan dan akhirnya mengisi siap tegak. Cara ini memerlukan sendok yang cukup panjang dan sebaiknya digunakan sendok spesies segitiga. Setelah adukan siap, maka langkah-langkah selanjutnya adalah memulai pemasangan bibit bata. Langkah-langkahnya adalah 1. Pasang mistar pengukur lapisan bata secara tegak lurus, ukur dengan inti-inti. 2. Pasang benang penari horizontal dan ukurlah dengan alat water pass atau selang air. 3. Tentukan ketebalan speci lapisan alat ketika pada mistar ukur sesuai ketebalan bata ditambah tebal spesi 6-10 mm. 4. Bersihkan permukaan bata. Pastikan bahwa permukaan bata dalam kondisi bersih dan bebas dari debu agar adukan dapat merekat sempurna. 5. Mulailah pemasangan pada lapis pertama yang didahului pemasangan adukan atas spesies sebagai dasar. Selanjutnya, lanjutkan lapis berikutnya dengan kontrol ketegatan pasangan dengan alat gunting-gunting. Yang ke-7, bersihkan sisa adukan bila terdapat sisa adukan yang menempel tidak sempurna atau melebihi ketebalan bata, maka bersihkanlah segera sebelum memerah. Yang terakhir, gunakan jointer untuk merapikan speci agar lapisan pasangan bata terlihat lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan teman kami tadi. Tentu saja pelaksanaan pemasangan batu bata merah dengan menggunakan batu merah masing-masing bersama mortal menjadi suatu kesatuan yang juga dapat menerima beban. Siap-siap vertikal selalu diusahakan agar tidak merupakan satu garis, harus bersilang. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di halaman 13. Lapisan pertama dengan lapisan yang kedua dibuat pada siap vertikal yang berbeda. Kemudian untuk lapisan kedua dan yang berikutnya pada batu masing-masing diletakkan adukan mortal pada dinding yang sudah didirikan untuk siap yang horizontal atau pada batu merah yang akan dipasang. Baik, demikian saja penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan. Baik, demikian presentasi kelompok 1. Maka sebelum kelompok 2 dan 3 bertanya, maka kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, baik pertanyaan, saran, atau apapun yang berkaitan dengan materi pada pemasangan data, maka dipersilakan.
Ada kelompok 2. Coba. Kelompok 2. Siapa di antara? Diskusi saja. Siapa yang di antara saya? Sepakat siapa yang bertanya? Asal bertanya semua. Ya, dari kelompok 2. Mengapa harus baterai digunakan pada kami? Ya, baik, terima kasih. Yang artinya pertanyaan dari teman peserta didik, biar saya sempurnakan mengapa harus bat yang digunakan pada bangunan. Kita tahu sebenarnya selain dari bata ini masih ada yang namanya biasanya kita sebut apa yang kita sebut bata. Kenapa bata? Apa kelebihan bata dari pada bata? Kenapa harus bata? Kenapa bukan bata? Menurut dari kelompok 1 lah. Diberikan saja masukan dan kita luluskan. Tanya kenapa harus baterai digunakan untuk pembangunan bangunan. Nah, jadi pertama kita lihat di kepulauan kita ini lebih banyak digunakan baterai karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan bata. Nah, jadi itu dulu alasan pertama penggunaan bata dalam konstruksi bangunan. Ya. Kemudian kelompok 3 memiliki pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan pemasangan batak yang memberi lingkungan depan tertulis? Baik. Pertanyaan kelompok 3 ini, bagaimana cara mengambil rata-rata yang berbeda ukuran bata ini? Karena dari pabrik walaupun sudah diukur yang sama tapi pasti ada sedikit perbedaan. Contohnya ada bata 1 tiba-tiba pecah. Padahal pemasangannya itu satu. Maka bagaimana cara kita mengambil biar rata, biar pas pada pemasangan? Ini masalah pemasangan keterampilan. Gimana kelompok 1? Satu orang tadi yang jawab, disepakati. Dan jadi tadi pertanyaan bagaimana cara mendapatkan baterai. Ya. Jadi kan di sini tadi dalam persiapan bahan perlu mempersiapkan ada bahan pengukurannya. Ada di sini contohnya seperti waterpark, selat plastik, paku dan papan lentera. Jadi untuk meratakan pemasangan ini
biasanya dulu di tukang untuk daerah kita ini biasanya itu menggunakan tali. Nah, jadi nanti itu tali itu nanti diikat lurus dan itu menjadi pedoman dalam pemasangan bata tersebut. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Baik, ada lagi? Pertanyaan dari kelompok 3. Bata itu terbuat dari mana? Apakah dari tanah urut, tanah biasa atau tanah merah? Dan bata itu berukuran berapa? Bagus, pertanyaan yang bagus. Memang ini dia berasal dari mana? Tanah apa? Tanah merah atau tanah kuning atau tanah hijau, tanah biru, tanah liat? Dari mana sebenarnya? Ini ukurannya berapa ini? Ukuran bata. Bagaimana? Sudah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari manakah terbuat bata dan berapa ukurannya. Jadi dari dua kita ini yang digunakan batanya yaitu terbuat dari tanah merah dan ukurannya panjang yaitu 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 5 cm. Bagaimana? Pas. Pas. Bagaimana kelompok, ada lagi tanggapannya? Tidak? Pas? Pas. Baik, demikian dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Aman? Aman. Baik, demikian hasil presentasinya. Maka sebelum kembali ke belakang, marilah kita berikan aplaus yang kedua. Baik, dari hasil presentasi kelompok 1 tentang prosedur pemasangan bata, tentu peserta didik baik dari kelompok 2 dan 3 bertanya. Satu pertanyaan pertama, yang apa bedanya batako dengan bata? Kenapa harus bata yang digunakan? Kenapa bukan batako? Jelas dulu perbedaannya. Satu, kita lihat masalah material. Kalau bata jelas berbeda, yang digunakan adalah tanah merah atau isi tanah sebenarnya, bukan kulit tanah. Kalau di Pulau Nias ini sama kita kan susah mendapatkan yang sebenarnya tanah yang seutuhnya untuk dijadikan batu bata, ya kan? Tetapi kita harus gali dulu, ada tanah merah di dalam nanti, maka itulah yang kita gunakan menjadi batu bata. Satu dulu masalah istilah material yang berbeda dengan batako. Kalau batako campuran dari beton, dari semen, agregat, kita juga bisa kasih agregat halus, bisa juga kasih agregat kasar dan semen. Kemudian masalah ukuran jelas berbeda. Kalau ukurannya di bata di Pulau Nias itu dulu yang dan bahkan pun nominal menurut SNI-nya standar nasionalnya adalah 20, 10 dan 5 tebalnya. Sedangkan batako jelas ada tebalnya saja 10. Panjangnya berapa? 25, ya kan? Dan lebarnya
15 dibagi. Kenapa? Karena pemasangannya saja jelas berbeda. Pemasangan dari bata dengan batu bata. Kalau bata dipasang seperti ini bata dikasih ke terus berdiri di atas kan? Kalau batu bata kan lebarnya yang dipasang lebar, bukan berpilih. Kalau masalah kenapa harus bagus, kenapa harus batako batu bata digunakan pada bangunan ini? Ya alasannya sebenarnya adalah masalah istilah beratnya. Kalau kita menggunakan contohnya batako pada lantai 2 di atas, maka beratnya sendiri bangunan itu, beban sendiri sangat besar. Ditambah lagi yang namanya beban hidup, beban matinya saja, beban bangunan sendiri berat, apalagi ditambah beban hidup. Itu kan ada di mekanika teknik. Kemudian tadi bertanya kelompok 3 bagaimana cara meratakan, sama artinya bagaimana cara pemasangan. Tentu cara meratakannya tidak mungkin dulu dibuat ulang, batanya tidak bisa dibuat ulang. Tentu pemasangannya biar bagus. Tentu kita menggunakan yang namanya alat. Apa alat yang kita gunakan? Tadi satu adalah masalah uting, water pass, ada benang tukang. Kan kita menggunakan itu yang kita untuk mengambil masalah kelulusan dari pemasangan batu bata. Kemudian masalah istilah jenis tanah tadi, ya tentu jenis tanahnya adalah tanah merah dengan catatan tidak boleh ada batu. Kalau kita lihat ada yang membuat batu bata, mereka press dan bahkan menguji batu bata sudah dibuat. Kalau menguji batu bata, maka kita injak apakah patah atau tidak. Kalau tidak berarti itu adalah kuat. Kalau patah berarti itu tidak kuat. Itu menguji secara kehidupan sehari-hari. Maka dari beberapa materi ini saya akan mencoba memberikan bagaimana cara pemasangan batu bata melalui penayangan video. Ini salah satu cara dari pemasangan bata. Nah, paham? Tidak paham? Maka kalau
padam lampu, maka bisa kita menggunakan media yang lain. Nah ini, karena padam lampu ada. Ini namanya nama tadi, nama ini ada di sini yang namanya gunting-gunting tadi. Inilah pertanyaan dari teman peserta didik tadi mengatakan bagaimana cara mengambil kelulusan atau rata, bagaimana dia larat. Nah, sebenarnya bukan hanya secara horizontal, secara vertikal, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Maka kita menggunakan ini yang namanya ultimate. Nah, dari atas dengan menggunakan sik. Jelas? Kalau dari beberapa video yang sudah saya tayangkan ini, atau bahkan saya sudah coba tayangkan ini, saya dulu bertanya dari video pertama ini tadi, apa sebenarnya secara pengalaman dengan cara pemahaman sendiri dan secara nyata sebenarnya pada konstruksi semua bangunan pada video tadi apa kelemahan semua, baik pemasangan batanya maupun konstruksi yang lainnya, apa bedanya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan batang yang kita pelajari. Ada yang ditanya, kenapa kalau kita Pak seperti ini, kenapa seperti ini di sini? Ada? Apa yang telah dilihat video tadi, apa yang ditanyakan dari membuat kesimpulan, apa yang ditanyakan, apa coba apa. Jadi mengenai
kan dia mengambil keputusan dengan menggunakan inti-inti yang bayar sertifikat. Nah tadi kan bahasanya itu tidak, biasanya kalau kita jelaskan di sini biasanya bahasanya itu mengkondisi yang langsung di kolom. Nah tadi kan bahasa yang masuk pasal tidak, itu tidak memiliki kolom. Ya. Baik, yang ada tadi bukan kolom, tetapi tulangan. Baru dia dikatakan kolom setelah ada pengecoran beton pada kolom. Kalau dia hanya berdiri seperti ini, besi, ini masih yang namanya tulangan dari kolom. Itu dia. Yang dipertanyakan sekarang, kalau kita lihat di Pulau Nusa ini rata-rata dulu adalah kita kasih berdiri dulu rumah, kita pasang pondasi, setelah pondasi dalam slop, setelah itu langsung tulangan, langsung kita cor, baru batu. Dan kenapa kalau setiap di materi, bahkan di materi mata pelajaran yang disampaikan oleh beberapa bapak ibu guru dan bahkan pun di tutorial dimanapun kita mendapatkan, kenapa kolom tidak pernah dicor duluan? Kenapa hanya tulang? Sebenarnya biar kita paham, kenapa harus di Pulau Nias diberdirikan keluar dari kolom? Satu, masalah istilah tukang. Tukang tidak bersedia memasang kolom, mengecor kolom di saat bekerja, malas. Yang dianjurkan sebenarnya adalah ketika kita pasang batu bata ini seperti ini tadi sudah dipasang bata, maka pekerjaan habis itu, karena satu hari itu paling tinggi kita pasang batu bata adalah 1 meter, paling tinggi itu udah tinggi. Tapi kalau masalah panjangnya mau keliling terserah, tapi tinggi karena kita baru pasang lebih dari 1 meter hancur. Maka yang seyogianya dianjurkan adalah setelah dipasang itu, maka dilakukan pengecoran juga, pengecoran kolom. Kenapa? Karena beton itu tidak pernah bisa bersatu kalau memang udah duluan kering. Tidak dianjurkan, karena dia bersatu. Dinding ini wajib sebenarnya bersatu dengan kolom, wajib bersatu. Bagaimana cara bersatunya? Dengan secara bersamaan. Contoh sekarang, kalau kita ambil contoh seperti ini sekarang, kolom ini jangan duluan, maka tetap berpisah. Kenapa? Belum tentu pemasangan tadi kita pasang, contohnya beton, sudah kita kasih tiang. Sudah kita kasih kolom, udah duluan dicor, baru kita pasang yang namanya batu. Ya kan? Belum tentu apakah pemasangan dari siap ini atau mortar ini sempurna atau tidak. Asal jadi saja. Pokoknya ya. Jadi tertutupi lubang biar tidak nampak-nampak, itu saja kesimpulannya sama Tuhan. Yang penting lubangnya tertutup. Bukan itu yang dipikirkannya adalah masalah tekanan. Ini namanya tadi adalah siaga. Tapi kalau bahasa keseharian kita sebagainya sini adalah space sama. Tapi umumnya adalah siap. Ada siap tegak, ada siap tegak. Maka mana lebih bagus yang sudah dipasang bata
pelana, maka dipasang dulu bata, ya kan? Maka dicor. Di sini registrnya dikasih papan, kan dicor. Sudah sekalian dicor mengenai ujung dari bata. Berisi, sudah pasti berisi. Tapi kalau hanya dilempar-lempar saja, belum tentu. Tafsiran tukang ada apa? Yang penting tidak tertutup itu saja. Dan tafsiran tukang pun pokoknya cepat. Itulah tukang. Kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada tukang yang siap. Ada tukang bekerja sama kita, kita larang dia, nggak usah pasang di atas 1 meter, pasti dia berhenti. Nggak mau dia berhenti. Kalau kita suruh tukangnya sini, pasang batu bata atau batako, pokoknya masalah dinding, cukup 1 meter tingginya, masalah apa keliling saja. Mana ada yang siap? Mana ada yang siap tukangnya? Yang mau dia pasang pagi ini dari sini sampai tingginya 10 meter, dia siap. Itulah yang dia mau. Mau hancur pun dia tidak peduli. Makanya kita sebagai teknik ini, generasi muda, maka ketika kita menjadi pengawas dalam bangunan, maka kita tidak boleh izinkan hal seperti itu. Tidak boleh. Yang terakhir, saat cukup paling tinggi adalah 1 meter. Masalah panjangnya itu urusan belakangan. Urusan masalah mau panjangnya, silakan panjangkan saja. Masalah tingginya itulah yang kita larang. Masalah tinggi selalu 1 meter pada pemasangan. Sama sebenarnya. Paling tinggi dia pasang 1 hari 3 meter. 1 meter paling tinggi di atas 3 meter. Sama artinya dia pasang di sini 1 meter tinggi. Dia pasang ke sana 3 meter. Sama 1 hari selesai. Tidak mungkin seorang tukang, 1 orang tukang pasang batako atau batu bata di atas 500 per hari. Bisa, tetapi asal jadi, asal lempar. Tidak memerlukan uting-uting, tidak memerlukan waterpass, tidak memerlukan benang. Wajar. Mau seperti ular dia nanti hasilnya itu masih belakang. Yang penting jadi. Itu tidak boleh. Makanya sebenarnya tukang kita ini tidak sabar, sehingga kita kadang-kadang kurang paham. Dan kadang kita pun rumah pribadi mengikuti hal demikian. Karena di Pulau Yasin itu yang susah kita adalah kalau kita bangun rumah, yang paling susah kita logistik. Atau dalam bahasa sehari-hari, bahasa nias kita mal. Bahasa tekniknya adalah bikin susah. Wajib yang tebal, wajib yang panjang, bukan meter. Wajib. Kenapa? Itu sebenarnya tidak diwajibkan. Ketika kita menggunakan angker tiang, ada angker, maka barulah kita lubangi tiang. Sehingga nanti air semen itu habis tumpah. Sedangkan yang sebenarnya air semen itu tidak boleh tumpah. Yang membuat tahan lama dan kondisinya kualitas beton itu adalah masalah air semen, bukan pasirnya. Tapi kadang-kadang kita cepat siap, itu saja targetnya, cepat siap. Kan target kita di Pulau Surias ini satu, cepat siap dan besar. Masalah istilah modifikasi, masalah istilah motif, dan masalah istilah fungsi dari bangunan, ketahanan dari gedung belakang. Yang penting dulu besar rumahnya.
besar. Pokoknya baik besar. Dia bangun sebuah ruangan besar. Masalah apa fungsi kamar itu? Dia tidak tahu masalah fungsinya apa. Bisa saja. Maka kita sebagai teknik kita harus juga mengetahui daripada fungsi. Kalau tidak ada fungsinya bukan tidak usah. Maka itulah pada video pertama. Inilah video kedua dari pemasangan bata. Ini di atas balon slow. Ini di atas balon slow. Nampak ini? Apa namanya? Apa ini? Ini lagi ya, kalau di secara standarnya SNI-nya, maka dia dipasang bata saja dua. Kolomnya nanti kan sekaligus berbentuk. Yang susah kita makanya di luar dari Polonius ini tidak pernah susah mereka yang namanya backisting khusus yang kolom. Bisa mereka gunakan papan yang tebalnya 2 cm dan lebarnya 20. Kalau kita di Pulau Nes ini, karena sudah jadi budaya, tidak pernah kita menggunakan yang namanya backisting tebalnya 2 cm. Paling kecil 4 cm, tebal 4 cm, lebarnya harus memang betul-betul. Kita tidak ekonomi, kita tidak merencanakan biaya. Yang penting kita menggunakan yang bagus lah. Dan kita pun menggunakannya pun hanya sekali. Hanya sekali. Kemudian coba bayangkan itu kalau kita hitung dari pengikatnya saja kita menggunakan reng, jangan kita menggunakan reng saja untuk membuat backisting mal seperti sama kita di Pulau Des ini. Kita bisa menggunakan satu kolom, kita menggunakan 1/4 kubik kayu. Harga kayu contohnya seperti sekarang 2 juta, maka kita buang satu kolom 500.000 hanya untuk reng. Belum lagi yang namanya papan. Berarti satu kolom harga sama kita adalah 1 juta. Maka di Pulau Sumiyas ini kita kadang-kadang susah membangun karena kita tidak ekonomi. Pikirkan, coba seperti tadi, seperti ini. Otomatis yang dia hindari pada kolom ini dulu masalah yang berkurang satu, masalah tiang penjongkok.
Karena di sini lagi dia tidak tahan. Kiri kanan dia tidak tahan lagi. Ya, depan belakang. Maka kalau kita memang sangat luar biasa, kadang-kadang itu kita juga memang luar biasa. Di luar biasanya kita menambah yang tidak ada, yang tidak diwajibkan sekali kita tambah. Inilah dari beberapa dari hasil materi kita pada hari ini. Walaupun pada pertemuan kita hari ini ada sedikit yang menjadi halangan, yaitu masalah media, pembelajaran masalah listrik padam, dan tidak mungkin juga kita tunggu itu. Kita sudah, Bapak tadi sudah menayangkan video, walaupun bukan melalui fokus karena lampu. Memang di pulaunya sini hidup mati hidup lampu sangat suka-suka dari PN, suka-sukanya tidak ada pemberitahuan, bisa hidup bisa mati, sehingga kalau kita tunggu itu baru kita belajar, baru kita apa, sampai kiamat pun kita tidak bisa belajar tanpa ada listrik. Maka jangan, walaupun hanya itu bukan jadi penghalang. Maka dari beberapa kesimpulan materi tadi, tentu saya paham bahwa peserta ini dapat memahaminya secara baik. Maka saya akan membagikan berupa tes atau lembar kerja. Maka saya mengharapkannya untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti, maka untuk bisa dijawab. Di sana saya bisa mengukur nanti bagaimana pola pemahaman dari beberapa materi yang kita sudah pelajari.
Baik, bagaimana? Sudah siap? Belum. Aman? Aman Pak. Aman, Pak. Bisa dikumpulkan? Bisa Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Nanti saya bisa lembar kerja peserta didik. Maka sebelumnya saya menarik kesimpulan dari beberapa materi judul pemasangan bata tadi. Berapa kali saya jelaskan tadi, namanya pemasangan bata ini untuk berbeda dengan pemasangan dulu masalah batak, karena dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui juga ada yang namanya batak yang terbuat dari beton. Pada bata ini ada beberapa tadi teman-teman peserta didik bertanya tentang dari mana asal usulnya bata ini, berapa ukurannya. Maka Bapak tadi sudah menjawab, dan juga teman-teman dari peserta didik sudah menjawab sesuai dengan hasil presentasi dari diskusi kelompok 1. Walaupun pada hari ini kelompok 2 dan kelompok 3 tidak memiliki waktu untuk presentasi, bukan apa, tapi kesempatan yang tidak. Mungkin pertemuan berikutnya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi. Ini adalah salah satu materi pada dasar-dasar konstruksi bangunan, dan
pemasangan bata itu juga sangat penting untuk konstruksi bangunan gedung. Itu sangat penting. Dan pemasangan peralatan yang tadi dan kualitas material, maka jangan begitu cepat untuk dilupakan. Kenapa? Karena dari beberapa materi yang kita sudah pelajari tentang konstruksi bangunan dan terlebih-lebih pada pemasangan bata ini, tentu apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita bahas pada hari ini, tentu di lapangan nanti ke depan, maka itulah yang akan terjadi. Sesuai dengan peralatan tadi, kalau yang kita gunakan sendok simen, unting-unting meter, dan waterpas, tidak mungkin nanti kita praktek di lapangan beda yang kita gunakan. Yang kita gunakan petroskop, yang kita gunakan suntik, tidak mungkin. Tetap apa yang sudah ada. Maka Bapak berharap kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam melakukan dan mengikuti proses belajar mengajar dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu dari pertemuan kita pada hari ini, khususnya pada materi prosedur pemasangan bata, dan sebelum Bapak mengakhirinya, saya akan tanya kembali kepada peserta didik, apakah pada materi kita pada hari ini ada yang kurang dimengerti lagi? Ada yang kurang dimengerti? Tidak, semua mengerti? Jangan lupa pada pemasangan bata ini untuk kita lihat dari kualitas materialnya, kualitas bahannya, peralatan yang kita gunakan, bagaimana cara memasangnya, dia terbuat dari mana, kemudian bagaimana memilih bata yang bagus. Maka demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, maka alangkah baiknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih. Biarlah kita juga tetap dilindungi dan kita akan bisa bertemu besok atau lusa pada materi yang selanjutnya. Maka demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Maka sebelum kita pulang, Bapak mengharapkan salah satu dari peserta didik untuk membawakan kita ke dalam doa. Terima kasih. Dan sebelum kita pulang, Bapak mengharapkan untuk tetap berhati-hati, menjaga kesehatan, keselamatan agar bisa dapat bertemu di keluarga masing-masing. Maka
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah.